Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Dalam kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan website LMS atau Learning Management System berbasis gamifikasi. Nah, ada beberapa peran user yang bisa digunakan dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah user sebagai admin, lalu user sebagai guru, dan user sebagai em, siswa. Nah, tentu dalam melakukan proses editorial sebuah kegiatan pembelajaran, semuanya berawal dari seorang admin yang harus menyiapkan eh, administrasi awal yang dibutuhkan. Sebagai misalnya adalah melakukan proses assignment user ke dalam sistem, lalu membuatkan kelas, melakukan assignment guru pada sistem, mengupload avatar, mengupload peta, dan seterusnya. Oke, baik. Kali ini saya akan coba login sebagai admin. Di sini sudah ada admin. Nah, bisa dilihat di sini admin itu memiliki beberapa menu. Pertama adalah mengelola user. Mengelola user itu artinya bisa menambahkan user, ya, baik itu user eh, sebagai guru maupun siswa gitu ya. Lalu juga peran dari admin lainnya adalah tentunya mengedit. Di sini ada fitur untuk mengedit user. Lalu juga membuat grup. Nah, grup ini digunakan untuk memudahkan proses assignment siswa juga, sehingga siswa ketika ingin dimasukkan ke dalam kelas itu tidak perlu menginputkan satu persatu, bisa langsung menginputkan berdasarkan grup. Atau ada cara lain yang bisa juga digunakan, yaitu mengimport user menggunakan Excel gitu. Lalu berikutnya membuat kelas baru, ataupun mengedit nama kelas dan seterusnya. Dan berikutnya adalah mengelola aset, baik itu avatar maupun peta. Jadi di sini ada avatar-avatar yang bisa ditambahkan, baik avatar yang berperan sebagai warrior, sebagai mage, ataupun sebagai healer. Nah, di sini ada juga fitur untuk menambahkan peta quest gitu ya. Ini juga ada fitur editnya dan seterusnya. Mungkin di sini perlu dijelaskan sedikit bahwa warrior ini memiliki peran. Nanti siswa yang berperan sebagai warrior itu dia memiliki skill untuk bisa menambah XP dari rekan satu timnya. Sedangkan peran dari mage atau apa ya nih istilahnya penyihir itu dia mempunyai peran untuk bisa meminta atau merequest hint bantuan ketika kesulitan dalam mengerjakan tugas ke guru. Jadi dia memiliki privilege untuk bisa langsung kontak ke guru untuk mendapatkan bantuan tentang tugas yang eh, diberikan oleh guru tersebut. Nah, tentu untuk bisa menggunakan skill-skill ini harus memiliki eh, beberapa syarat dan ketentuan berlaku. Nanti bisa dijelaskan ya sambil jalan. Lalu ada juga yang berperan sebagai healer. Healer ini untuk menambahkan em, apa ya indikator indikator energi gitu ya. Ada energi. Di sini ada 3 indikator, ada energi, lalu ada juga HP atau health power, ada juga mana. Nah, healer ini mempunyai skill untuk bisa meningkatkan nilai-nilai tersebut. Oke, nah kita akan coba mulai dari bagaimana kita bisa mengelola user. Jadi user ini bisa ditambahkan satu persatu dengan menginputkan di tambah guru atau siswa baru form ini gitu ya. Atau kita bisa menambahkan melalui in upload menggunakan Excel. Nah, kita akan coba menambah satu persatu. Misalkan kita ingin menambah
eh, seorang siswa bernama oh ya, ini ada username ya. Username itu akan digunakan untuk login. Jadi misalkan saya beri nama di sini adalah Mo Ali. Nama lengkapnya misalkan Muhammad Ali. Dan misalkan untuk emailnya kita buat seperti ini aja. Yang penting yang harus diperhatikan ketika memberikan username itu harus unik. Artinya kita nggak bisa menggunakan username yang udah pernah dipakai oleh user lain gitu ya. Dan juga email juga harus unik. Karena kalau nggak unik nanti akan muncul notifikasi error. Dan nomor telepon, password. Nah, kita menggunakan password yang mudah dihafal saja. Misalkan password 123. Nah, peran kita tentukan di sini adalah sebagai siswa misalkan. Nah, saat ini belum ada eh, siswa bernama Muhammad Ali, gitu ya. Dan di sini juga kita bisa memilih Muhammad Ali itu kan dimasukkan ke grup yang mana gitu. Sehingga nanti ketika membuat kelas tinggal kita buat eh, kelas berdasarkan grup. Nah, karena saya lupa membuat grup, jadi sebaiknya memang membuat grup dulu dari awal ya. Jadi kita buat dulu grup kelola grup di sini. Nah, di sini kita lihat grup-grup yang sudah ada SMA Negeri 2, SMA Negeri 1, SMA Negeri 6, SMA Negeri dan seterusnya. Kita coba cari yang belum ada di sini. Belum ada. Misalkan adalah em, apa ya, SMA Negeri 5 belum ada ya. Kita coba SMA Negeri 5. SMA Negeri 5 kelas 10 misalkan ya. Kita tambahkan grup. Nah, di sini ada notifikasi grup SMA Negeri 5 kelas 10 berhasil ditambahkan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini SMA Negeri 5 kelas 10. Nah, lalu kita kembali lagi ke peran sebagai ingin menambah user tadi yang seharusnya kita lakukan setelah membuat grup. Jadi nanti kita akan menambahkan siswa-siswa ke dalam grup tersebut. Mau Ali kita ulang lagi. Muhammad Ali at gmail.com. Passwordnya password 123. Bentar, nggak yakin. Password 123. Oke, perannya sebagai siswa. Nah, lalu kita masukkan ke dalam SMA Negeri 5 kelas 10 tadi. Nah, lalu kita tambahkan user tersebut. Oke, lalu kita simpan passwordnya. Nah, seharusnya user bernama Muhammad Ali itu sudah muncul di sini. Nah, ini ya Muhammad Ali, siswa. Oke, nah itu cara pertama kita bisa menambahkan siswa melalui em, melalui secara manual satu persatu. Nah, berikutnya kita juga bisa menambahkan siswa dengan cara mengupload lewat Excel. Oke, baik. Sekarang kita akan mempraktekkan penggunaan Excel untuk menambah user. Adapun format dari Excel yang dibutuhkan adalah seperti ini. Jadi, formatnya harus persis seperti ini. Nanti bisa saya berikan template-nya.
Kolom pertama itu adalah username, kolom yang kedua adalah nama lengkap, email, password, nomor telepon, lalu role-nya ini bisa siswa, bisa guru. Saya rasa mungkin siswa aja ya, karena kalau guru kan paling inputnya sedikit-sedikit nggak perlu pakai Excel gitu. Lalu nama grupnya di sini. Nah, di sini benar-benar harus sesuai dengan nama grup yang sudah pernah kita buat di sistem. Jadi, em, gimana nih? Jadi kalau kita lihat sebelum menentukan nama grup di Excel, sebaiknya kita cek dulu grup yang sudah ada di sini. Ini kan namanya SMA Negeri 5 kelas 10 ya. Jadi kita bisa aja milih nama grup yang mana saja, yang penting sama persis. Jadi sebaiknya sih di copy gitu ya, di kopas gini. Lalu dipindahkan ke Excel. Nah, jadi sama persis gitu. Di sini bisa aja ada beberapa grup itu nggak masalah. Nah, mari kita sekarang isikan username, nama lengkap, email. Nah, kalau kita lihat di sistemnya itu terakhir nama user yang sudah ada adalah Muhammad Ali ya. Jadi di sini nggak ada user lain. Terakhir adalah Muhammad Ali. Nanti kita akan tambahkan 5 lagi eh, di Excel gitu ya. Oke, kita buat nama lengkapnya dulu siapa ya? Em, siapa ya? Linda, Linda siapa? Melinda. Nah, lalu sininya berarti itu dan harus ada emailnya gitu. Jadi format pengisiannya seperti ini, username, nama lengkap, lalu nomor telepon, lalu seperti itu. Ini akan saya skip, nanti akan kembali lagi setelah semuanya lengkap diisi. Oke, ini sudah diisi, ada 5 user baru. Lalu kita simpan file ini, file save as. Simpan di sini aja ya. Kita beri nama upload user, lalu kita tekan tombol save. Oke, berikutnya kita kembali ke sistem. Lalu kita akan coba upload user tersebut menggunakan import user, menggunakan fitur Excel, lalu browse ke lokasi di mana tadi kita menyimpan file Excel-nya, yaitu upload user. Nah, ini. Lalu coba kita upload. Oke, nah ini ada notifikasi import selesai berhasil 5 user. Nah, artinya kita berhasil mengimport. Lalu kita cek ya, apakah benar-benar berhasil user tersebut diimport ada 5 gitu. Kita lihat di slide kedua di sini. Nah, ini ya, Muhammad Ali, Eniawati Melinda, Dudi Reza, Ian Solihin. Nah, betul ya, semuanya tersimpan dengan aman gitu ya. Um, dan jika kita lihat, nah itu nama grupnya ada di sini. Jadi misalkan kita ingin mengelompokkan berdasarkan ingin melihat gitu ya, user yang hanya SMA Negeri 5 gitu.
itu bisa kita filter dari sini. Nah, di situ. Jadi kita bisa melihat kita punya em, ada berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 siswa yang tergabung dalam grup SMA Negeri 5 kelas 10. Dan nanti kita akan membuat kelas, memasukkan siswa-siswa ini ke dalam kita enroll ke dalam sebuah kelas dan tidak akan mengenroll satu persatu ya, jadi langsung berdasarkan grupnya. Jadi bisa lebih cepat. Oke, proses menyiapkan siswa sudah, lalu kita akan menyiapkan guru. Berarti kita akan menambah guru baru. Misalkan di sini adalah bernama, oh, username-nya dulu ya. Kita buat ini ya, Ahmad Rudi Awan. Nama lengkapnya Ahmad Rudiawan. Email at gmail.com. Teleponnya, lalu password. Nah, perannya saat ini kita pilih sebagai guru. Kalau kita tambah, nah seharusnya Ahmad Rudiawan ini, nah user Ahmad Rudiawan berhasil ditambahkan. Seharusnya Ahmad Rudiawan bisa kita lihat di terakhir di sini Ahmad Rudiawan. Tapi di sini perannya adalah sebagai guru. Oke, jadi untuk user sudah kita tambahkan semuanya. Berikutnya kita akan mengelola kelas. Mengelola kelas di sini kita akan tambahkan sebuah kelas baru bernama apa ya? Pelajaran web developer dasar. Itu aja deh ya. Kelas kelas yang mempelajari teknik pengembangan aplikasi web dasar. Lalu gurunya di sini kita pilih tadi yang sudah kita buatkan, Ahmad Rudiawan. Lalu grup siswanya adalah ini ya, SMA Negeri 5 kelas 10. Jadi kita mengenroll bahwa kelas pelajaran web developer dasar ini gurunya adalah Pak Ahmad Rudiawan. Sedangkan siswa-siswanya adalah siswa-siswa yang tergabung di dalam kelas atau grup SMA Negeri 5 kelas 10 yang ada 6 siswa tadi. Nah, lalu kita tambah kelas di sini. Nah, di sini akan ada notifikasi kelas baru dan 6 siswa berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Pelajaran web developer dasar. Kelas yang mempelajari tekniknya tadi yang kita siapkan. Dan jika dibutuhkan ini bisa diedit juga dengan menggunakan fitur edit di sini. Nah, ini kita bisa merubah nama kelasnya juga diperlukan, deskripsi kelasnya dan gurunya tentunya. Oke, kita kembali ke menu ya. Setelah kelas dibuat, nah kita bisa menyiapkan di sini adalah aset. Aset terbagi menjadi dua. Ada aset avatar, ada juga aset peta.
Jadi aset avatar ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk menambahkan gambar-gambar avatar. Seperti yang sudah pernah dijelaskan di awal tadi. Nah, prinsipnya mudah di sini ya untuk menambahkan gambar avatar, tinggal kita browse gambarnya ya. Lalu kita pilih nama avatarnya. Nama avatar itu akan tertera di sini nanti seperti ini warrior 1 gitu ya. Lalu perannya sebagai warrior, mage atau healer. Kita tinggal pilih kalau misalkan warrior, maka nanti akan tertera di bagian warrior sini. Sedangkan kalau mage ya di bagian kelompoknya mage dan healer ya di kelompoknya healer. Ya prinsipnya seperti itu untuk menambahkan avatar. Nanti tinggal kalau ingin diganti ya diedit saja seperti ini. Nah, ini edit. Kita bisa merubahnya. Nah, itu aset yang pertama, sedangkan aset yang kedua adalah gambar peta. Jadi avatar dan juga ada peta. Nah, peta adalah aset yang bisa kita gunakan untuk nanti membuat semacam quest. Di mana di peta ini kita bisa menambahkan titik-titik quest atau petualangan gitu. Di setiap titik bisa kita tambahkan materi pembelajaran. Ya nanti proses pembelajarannya itu mirip petualangan. Nah, di sini kita bisa tambahkan peta-peta. Caranya sama, tinggal nama petanya yang akan tertera di sini nanti, lalu deskripsi petanya. Deskripsi itu seperti ini, misalkan kita lihat yang peta gua Sunyaragi ini, itu ada deskripsinya seperti ini, bisa kita rubah gitu ya. Lalu um, ya hanya itu saja ya, nama, deskripsi dan gambar peta. Oke, jadi aset hanya seperti itu, avatar dan peta. Jadi sebelum kita memulai kelas, pastikan terlebih dahulu aset-aset ini sudah tersedia, ya. Baik itu avatarnya maupun petanya. Avatar ini akan digunakan oleh siswa nantinya, akan memilih si siswa tersebut. Tadi ada 6 siswa, dia akan memilih ingin berperan sebagai siapa, warrior kah, mage kah, atau healer. Nah, setiap peran itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, memiliki skill yang berbeda-beda. Seperti yang sudah disampaikan, warrior memiliki skill untuk bisa menambahkan XP pada rekan sama timnya, sedangkan mage adalah memiliki skill untuk bisa meminta bantuan hint, petunjuk pada guru tentang soal-soal yang atau tugas-tugas yang mereka rasakan sedikit sulit gitu ya. Healer ini memberikan energi tambahan, mana tambahan, lalu HP tambahan. Di mana tiga eh, tiga energi tersebut itu tuh sangat dibutuhkan untuk bisa nanti menggunakan skill-skillnya. Jadi healer memiliki kemampuan menyembuhkan, menambahkan energi yang sudah hampir habis gitu. Nah, lalu si healer sendiri nanti energinya dapat dari mana? Ya tentu nanti seiring dengan uh, guru bisa memberikan reward berupa energi HP ataupun. Jadi memang di sini sangat penting peran kerjasama antara siswa di dalam timnya dan juga peran serta guru dalam memberikan reward dan punishment. Oke ya, tadi adalah peran dari seorang admin dalam mendesain sebuah kelas gitu ya. Nah, berikutnya kita akan coba login sebagai guru. Nah, tadi kita lihat di kelas yang sudah ditambahkan tadi bernama pelajaran pengembangan aplikasi, sorry, pelajaran web developer dasar ini, gurunya bernama Ahmad Rudiawan. Di mana kalau kita lihat usernya itu, username-nya adalah Ahmad_Rudiawan. Nah, kita sekarang akan login sebagai Pak Ahmad Rudiawan ini. Jadi kita harus logout dulu sekarang. Nah, logout jadi kita akan logout sebagai admin. Nah, kebetulan nama adminnya adalah saya sendiri tadi di sini ya. Jadi kita logout. Nah, kita akan login sebagai Ahmad Rudiawan. Nah, ini Ahmad Rudiawan. Lalu kita
login. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sekarang ini dia role-nya, perannya adalah guru, namanya adalah Ahmad Rudiawan. Ya. Dan dashboardnya juga berbeda dengan dashboard yang dimiliki oleh admin tentunya. Nah, di awal dashboard ini dia ini akan menampilkan kelas-kelas yang diajar oleh guru yang bersangkutan. Karena baru satu, di sini kelas yang diampunya yaitu pelajaran web developer ya di sini akan muncul satu. Tapi kalau misalkan nanti ada beberapa kelas dan setiap kelas itu juga di assign Pak Ahmad Rudiawan sebagai gurunya, maka di sini akan muncul beberapa nama pelajaran yang berbeda yang akan diampu oleh Pak Ahmad Rudiawan gitu. Nah, jadi ini adalah gerbang utama Pak Ahmad Rudiawan dapat mengelola kelas dengan memilih kelasnya. Karena di sini mungkin saja kelasnya lebih dari satu gitu ya. Dan karena kebetulan di sini baru satu, maka kita akan menekan tombol yang ada di sini. Jadi kalau ada dua, nanti ada dua kelas, kita tekan mau mengelola yang mana kan gitu ya. Kita pilih ini, kelola kelas. Nah, ketika kita menekan tombol kelola kelas, maka di sini akan muncul menu-menu ya yang bisa kita gunakan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah membuat topik pelajaran, lalu materi, lalu ada juga kuis, ada juga esai, pengelolaan tim, lalu juga ada kelola notifikasi, juga ada juga skor. Nah, ini kalau kita lihat di sini, skor itu belum terlihat ya, baik itu HP, energi, mana maupun XP-nya. Karena di sini bisa kita lihat siswa-siswa ini belum memilih perannya gitu. Dia belum memilih perannya sebagai siapa gitu. Sebagai warrior kah? Sebagai mage kah atau sebagai apa gitu. Nah, berarti sekarang eh, kita harus login sebagai siswa-siswa ini agar dia bisa memilih perannya. Jadi saya logout lagi. Yang pertama Muhammad Ali, lalu sini mau, nah ini ya Muhammad Ali. Nah di sini namanya Muhammad Ali. Dia sudah di enroll ke dalam kelas bernama pelajaran web developer dasar. Nah di sini dia akan masuk mengelola kelasnya. Nah di sini dia memiliki beberapa menu ya. Memilih avatar, lihat topik, tim, dan lihat notifikasi. Nah, untuk lihat topik dan tim ini masih belum bisa diakses ya, karena topiknya memang belum siap dari gurunya, belum menyiapkan topik, dan timnya juga belum dibagi eh, oleh gurunya. Nah, yang bisa dilakukan saat ini hanya melihat notifikasi, dan ini juga belum ada, ataupun memilih avatar. Nah, kita akan memilih avatar dulu ya. Anggaplah Muhammad Ali ini akan memilih avatar ini ya, Warrior 1. Nah, tandanya yang dia pilih adalah yang berwarna orange ini, lalu dia mengkonfirmasi pilihannya. Di sini ada tulisan avatar Warrior 1 berhasil dipilih. Sehingga saat ini Muhammad Ali sudah memilih avatar 1. Nah, berikutnya kita log out ke berikutnya. Tadi siapa aja ya? Saya lupa. Berikutnya adalah Leni Linda. Ada nggak? Leni underscore Linda. Oke, dia juga masuk ke developer, web developer. Lalu dia akan memilih perannya karena dia adalah perempuan.
maka kita akan memilih dia sebagai mage yang perempuan. Oke, kalau kita log out, berikutnya em, kita lihat lagi Dudi_Rio. Ya, kita masuk sebagai Dudi_Rio. Ini saya save dulu. Seperti tadi, sama ya, memilih avatar. Nah, kali ini kita akan memilih sebagai healer, healer yang ini, pilih. Oke, nah sekarang kita coba logout. Kita sekarang login lagi sebagai guru. Ingin melihat apa sih yang terjadi di sisi guru ketika ada siswa-siswa yang sudah memilih avatar. Kita bisa lihat di sini di kelola kelola tim. Kita bisa melihat bahwa Muhammad Ali dia sudah memilih sebagai warrior 1, Linda ini sudah memilih sebagai mage 2, Dudi Rio ini sebagai healer gitu ya. Status avatarnya di sini sudah sudah pilih dan ini belum pilih ya. Jadi ini sangat penting bagi guru untuk bisa uh, mengecek terlebih dahulu, memastikan bahwa siswa-siswanya itu sudah memilih avatar. Karena berdasarkan itu nanti guru akan membuat tim gitu ya. Jadi nggak mungkin juga guru akan mengumpulkan warrior semua. Jadi guru juga harus bisa menyiapkan tim yang baik. Jadi idealnya dalam sebuah tim ada warriornya, ada mage-nya, ada healernya. Nah, bagaimana yang belum belum memilih ini ya kita harus tunggu sampai memilih. Kalau misalkan nggak milih-milih gitu ya. Ya kita bisa memanfaatkan fitur ini. Guru bisa memanfaatkan fitur notifikasi di sini. Nah, dia bisa menotifikasi yang belum belum melakukan pemilihan. Tadi siapa aja yang belum ya? Iin, Solihin. Nah, tiga orang ini, tiga siswa ini belum melakukan pemilihan avatar. Kita bisa memberikan sebuah notifikasi, misalkan judulnya segera pilih avatar. Segera lakukan pemilihan avatar sebelum uh, dalam 2 hari ini ya. Lalu kita kirimkan pesan ke yang belum memilih avatar tadi, ada 3 orang. Nah, kita kirim, nah, maka akan notifikasi berhasil dikirim. Di sini pun akan terlihat ya notifikasi terkirimnya. Segera pilih avatar, segera lakukan pemilihan avatar dalam 2 hari ini. Dikirimnya kemana? Ke 3 orang ini, Insolihin, Arya dan Ardian, gitu ya. Kalau yang di atas ini adalah notifikasi masuk, belum ada notifikasi masuk, adanya baru notifikasi keluar gitu ya, notifikasi terkirim. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu untuk user-user berikutnya. Di sini ada iin sol, kita masuk sebagai iin sol. Ini dia adalah oh ya password ya 123. Nah, dia akan melihat notifikasi di sini. Itu segera pilih avatar dari pengirimnya gurunya ini. Segera lakukan pemilihan avatar gitu ya.
Nah, berdasarkan notifikasi ini tentu ini akan segera langsung memilih avatar gitu ya. Misalkan Warrior 2. Misalkan ingin memilih ini. Oke. Nah, lalu berikutnya user yang lain adalah Arya Wira. Misalkan ini pun akan segera memilih avatar karena dia pun akan mendapatkan notifikasi ya. Karena tadi dikirim notifikasi oleh gurunya. Misalkan Arya akan berperan sebagai mage 1. Oke. Oke, dan yang terakhir adalah Ardian Pur. Oke, kita log out. Ardian underscore Pur. Nah, ini login sebagai Ardian Pur. Ini juga sama. Memilih avatar. Kita pilih healer. Healer 3 deh. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi sebagai guru Ahmad Rudiawan. Nah, Ahmad Rudiawan ini dia bisa melihat bahwa sini ya tim semua timnya sudah memilih avatar. Bisa terlihat di sini avatar-avatar yang dipilihnya, peran-perannya, warrior, mage, healer, warrior, mage, healer. Nah, artinya jika sudah memilih avatar semua begini, guru bisa em, melakukan penyetingan tim ya. Dari 6 orang ini akan dibuat berapa tim. Oke, sebelum mengatur tim, guru juga memiliki beberapa administratif yang harus disiapkan, tentunya adalah mengelola topik, materi, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan coba menyiapkan konten ya. Nah, mulai dari topik. Nah, topik ini akan dirancang berdasarkan peta nantinya, disusun menggunakan quest, seperti quest. Nah, gambarannya gini, dalam sebuah pelajaran bisa terdiri dari beberapa topik dan di setiap topik bisa terdiri dari beberapa subtopik. Nah, kita akan membuat dulu topik-topiknya. Misalkan di sini adalah topik tentang web ya. Jadi di sini adalah yang pertama mungkin dasar dasar HTML. Oh, atau jangan dasar-dasar di pengenalan gitu. Ah, jangan teknologi gitu aja. Teknologi HTML. Nah, di sini peta yang dipilih apa? Misalkan ada banyak peta nih yang bisa dipilih. Misalkan yang pertama adalah peta Keraton Kesepuhan Cirebon. Kita pilih sampai terhighlight seperti ini. Lalu tambahkan topik. Nah, nanti akan muncul notifikasi topik teknologi HTML berhasil ditambahkan. Nanti di sini muncul teknologi HTML. Peta yang dipilih adalah Keraton Kesepuhan. Misalkan dalam demo kali ini kita siapkan dua topik gitu aja ya. Topik yang kedua adalah teknologi CSS. Ini kita ganti teknologi CSS. Nah, anggaplah habis ke keraton
kesepuhan dia ke peta gua Sunyaragi. Seperti itu misalkan. Sama topik. Nah, itu ya. Jadi sudah ada dua buah topik. Nah, di setiap topik bisa terdiri dari beberapa subtopik seperti itu. Tapi sebelum memilih subtopik, ibaratnya subtopik itu bisa kita anggap sebagai masakan gitu ya. Jadi bumbu-bumbunya itu harus disiapkan dulu. Nah, bumbu-bumbunya apa? Bumbu-bumbunya adalah materi. Nah, misalkan kita ingin menyiapkan materi-materi, judul materi yang pertama adalah misalkan eh, fundamental apa ya materi yang pertama? Oh, modul-modul gini ya, modul eh, fundamental teknologi HTML. Nah, deskripsinya adalah bahan kerja berupa PDF tentang pengenalan teknologi HTML. Nah, di sini jika siswa setelah menyelesaikan membaca materi ini mau dikasih XP berapa gitu, poin berapa, misalkan kita setting 20. Dan karena ini PDF kita pilih dokumennya adalah PDF. Nah, PDF-nya belum ada. Oke, kita buat dulu PDF ya. Word. Ini ya, tadi deh modul. Aduh, kelamaan ya. Ini aja deh copy. Nah, kita simpan jadi PDF. Modul fundamental HTML. Nah, kita simpan. Ya, sudah jadi PDF ini. Lalu kita pilih unggah. Tadi adalah nih PDF modul fundamental teknologi HTML. Open. Nah, ini kita upload. Nah, ini ada notifikasi materi berhasil ditambahkan. Itu materi yang berupa modul ya. Kita juga bisa tambahkan materi berupa video. Oke, sekarang coba kita cari dulu materi videonya. Di sini fundamental teknologi HTML. Kita pilih deh bebas saja deh, yang penting ada. Mana? Ini deh. Ya, oke, sip. Nah, ini kita stop aja. Kita pilih share, lalu copy. Oke, kita kembali lagi ke sini. Tambah materi baru. Kali ini materinya adalah video YouTube. Nah, tadi linknya. Lalu sama nih 20. Lalu di sini kita tambahkan ini aja, copy. Mana sih ini ya? Nah, lalu apakah ada deskripsinya di sini? Kalau ada, nah ada ya. Udah gitu aja. Oke, kita sematkan di sini. Nah, ini sudah. Lalu kita tambah materi. Nah, ini materi berhasil ditambahkan. Jadi kalau kita lihat, kita sudah punya dua buah materi di sini ya. Ada modul
Yang sifatnya PDF ini adalah HTML fundamental, ini adalah video. Di sini udah ada jenisnya PDF dan video. Nah, berikutnya kita juga bisa menambahkan bahan selain PDF dan video, kita bisa juga berupa kuis. Nah, di sini jenis kuis, misalkan ini kita beri nama kuis fundamental teknologi HTML. Di sini dia evaluasi, uji siswa tentang teknologi HTML. Nilai maksimal misalkan 100, lalu kita tambahkan kuis. Nah, di setiap ini kan ada kuis berhasil ditambahkan. Di setiap kuis itu kan akan terdiri dari beberapa soal. Nah, di sini belum ada soalnya, jumlah soal masih 0 karena kita belum menambahkan satu buah soal pun. Nah, kita bisa menambahkan soal dengan cara mengklik kelola soal. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa soal. Misalkan soal yang pertama adalah kepanjangan dari HTML adalah misalkan hypo text markup chain atau ini hypertext markup. Nah, atau misalkan yang terakhir apa ya? Em, tahu deh. Home text. Nah, jawabannya kan ini hypertext markup language. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah opsi B. Kita tambahkan. Di sini akan muncul soal nomor 1. Ya. Lalu kita akan tambahkan lagi soal nomor 2. Berarti kan kalau hanya satu soal, berarti satu soal ini poinnya 100. Karena tadi keseluruhan itu 100, berarti kalau cuma satu, satu ini 100. Kalau kita tambah 2, berarti 50-50. Misalkan yang kedua, apa nama tag HTML yang berfungsi untuk menampilkan gambar. Nah, jawabannya akan img, ini image, di sini adalah profile, di sini adalah picture. Nah, jawaban yang benar img, berarti A. Ini artinya karena total 100, berarti kalau dua soal ini masing-masing 50. Nah, seperti itu.
Jadi kita bisa kembali lagi ke kuis. Nah, di sini nanti sudah bisa terlihat bahwa kuis fundamental teknologi HTML ini terdiri dari 2 soal. Nah, selain kuis apa lagi yang bisa kita tambahkan? Eh, Selain kuis yang bisa kita tambahkan berikutnya adalah tentunya em, esai. Nah, materi esai ini kita buat dulu. Ini sama konsepnya. Jadi satu esai bisa tadi di beberapa soal. Di sini kita buat esai, esai kemampuan, misalkan HOTS gitu ya, high order thinking skill siswa tentang fundamental HTML. Deskripsi, aduh, samain aja dulu ya. Deskripsinya samain dulu deh, biar cepat tambah esai. Nah, di sini udah ada esai, tapi belum ada soalnya. Kita tambahkan melalui kelola soal. Nah, soal ini bisa dibuat dengan kompleks menggunakan teks kayak gini. Bisa di bold, bisa di apa gitu ya. Kita bikin 2 soal juga. Nah, ini masing-masing soal misalkan adalah 50 atau 20. Soal yang pertama adalah buatkan tag HTML untuk blog news. Itu, ini soal pertama. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau soal keduanya, buatkan tag HTML untuk image gallery. 50 sama soal. Oke, di sini berarti sudah ada 2 soal. Nah, sehingga kita sekarang sudah punya cukup apa ya namanya? Cukup bahan masakan ya untuk dibuatkan subtopiknya. Jadi kita bisa kembali lagi ke sini ke kelas dan ke menu. Nah, kita bisa tadi masuk ke topik tadi ke teknologi HTML untuk mengelola subtopiknya. Nah, disinilah kita akan mendesain peta-peta ini. Ya, jadi kita klik di bagian awal misalkan sini, ya ini bisa kita pindah-pindah titiknya. Ya. Nah, titik pertama ini akan terhubung dengan subtopik yang ini. Ini kan sebenarnya sebuah quest gitu ya. Jadi kita bisa buat judul yang lebih menarik, misalkan berpetualangan mencari petunjuk tentang HTML. Misalkan gitu. Jenis kontennya mau dipakai apa gitu. Video kah, PDF kah, kuis kah atau apa. Nah, mungkin karena awal ya materi aja ya, materi PDF. Berarti modul yang tadi kita buat nih, modul fundamental teknologi HTML. Nah, bisa juga kuis, bisa juga saya cuma belum apa-apa dikasih kuis kan agak aneh. Tapi kalau memang pretest gitu ya bisa saja kuis gitu ya. Jadi terserah lah, ini intinya bebas. Nah, jadi kita sudah memasukkan materi ke dalam di sini nantinya gitu ya. Materi PDF tadi. Tambah subtopik. Maka nanti dia akan muncul di bawah sini. Nah, itu.
petualangan mencari petunjuk tentang HTML. Nah, di sini. Tambah lagi, misalkan habis sini dia berpetualang ke sini, misalkan. Nah, ini berguru pada penguasa HTML. Bukan penguasa, pada pendekar. Nah, karena bentuknya video, jadi seolah-olah sih. Kayak gitu. Jadi materi ada ini. Oh, bukan. Nah, ini ya HTML fundamental, pengenalan dan install tools. Ini tadi videonya yang dari YouTube. Nah, tambah topik lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Tuh ya. Nah, di sini udah ada garisnya. Oke, tambah lagi misalkan. Nah, ini akan kita hubungkan ke kuis misalkan ya, atau ini deh. Ujian awal kesaktianmu. Kok kayak huruf gede. Kesaktianmu tentang HTML. Ini kuis. Kuisnya yang mana? Tadi baru punya satu ya. Nah, tambah. Nah, nanti di sini bisa kita hubungkan lagi yang terakhir. Di sini adalah eh, uji kesaktian kamu tentang. Kalau ini kan tadi apa sih? Uji ujian awal kesaktianmu, ujian awal kesaktianmu nih, ujian akhir, ujian pembuktian, ujian pembuktian eh, kesaktianmu tentang HTML. Nah, diujinya dengan esai, ya kemampuan hot study ya. Oke, kita simpan. Nah, sehingga di sini sudah ada sebuah eh, apa namanya desain gitu ya, desain meta questnya gitu. Dan ini bisa diedit ya kalau ingin dirubah gitu ya. Titiknya dirubah atau bagaimana itu bisa diedit. Misalkan kita ingin merubah yang ini ya, yang kedua berarti itu kita bisa edit di sini. Nah, itu bisa kita pindahkan ke sini titiknya atau ke sini, itu bisa ya. Ini yang diganti juga bisa gitu ya. Nah, itu jadi zigzag gitu. Oke. Nah, sehingga kita sudah mendesain topik pertama ini ya. Jadi kalau kita lihat kembali ke topik. Nah, topik pertama ini sudah kita desain petualangannya gitu ya. Nah, tinggal nanti mendesain petualangan di topik kedua seperti yang tadi sudah di demokan, membuat materi-materinya dulu. Oke, sekarang eh, anggaplah itu udah selesai. Kita kembali lagi ke menu untuk memilih tim. Sejauh ini kan eh, belum dimulai kelasnya. Jadi, kelasnya ini belum aktif ya. Jadi siswa tidak tidak bisa juga mengakses materi tersebut. Kita coba ya kembali dulu ke siswa. Apa yang terlihat di sisi siswa? Tadi siapa sih namanya? Mo Ali ya. Nah, ini Mo Ali. Kita lihat apa yang terjadi di Mo Ali. Nah, Mo Ali sama sekali belum bisa melihat topik karena topiknya belum dimulai, kelasnya belum dimulai. Ya. Jadi inilah yang terjadi di siswa ketika kelas belum dimulai, dia belum bisa mengklik topik, dia ininya masih nggak aktif, ya timnya juga masih belum bisa dilihat gitu.
Oke, kembali lagi ke guru. Em, kita akan mengatur tim. Berarti di bagian sini. Nah, di sini kita akan membuat tim terlebih dahulu. Nah, ini ya, buat tim baru. Misalkan ini ada 6 orang, satu orangnya 3 tim misalkan. Buat tim baru, nama tim yang pertama adalah misalkan pendekar gua hantu. Hantu. Nah, tim yang kedua, misalkan eh, apa ya? Si Pitung gitu. Oh, Jawara gitu ya, Jawara, Jawara Cirebon. Ada 2 pendekar, pendekar gua hantu sama Jawara Cirebon. Nah, sekarang tinggal kita atur saja mana yang grup pendekar gua hantu dan mana yang grup Jawara Cirebon. Nah, kita biar gampang 1 2 3 ini gua hantu gitu karena juga ini sudah punya perannya beda-beda warrior, mage dan healer. Ya, atur tim, masukkan ke pendekar gua hantu. Simpan. Nah, sehingga di sini nanti sudah terlihat bahwa Muhammad Ali ini gua pendekar gua hantu. Atur lagi semuanya ya. Ini juga pendekar gua hantu. Berikutnya di Dudirio juga kita atur pendekar gua hantu. Nah, yang ini berarti tinggal tim satunya Jawara Cirebon. Jawara Cirebon. Oke, sudah diatur timnya. Jadi kalau kita kembali ke sini, dia sudah memiliki tim ya. Kita lihat ya, apa yang terjadi di siswa ketika dia sudah memiliki tim. Kita logout, kita login lagi sebagai Moh Ali. Nah, avatar bahkan udah nggak bisa diklik sekarang karena setelah dia jadikan tim maka nggak boleh, udah nggak bisa lagi milih avatar. Kenapa dikunci avatarnya ya? Karena guru akan memilih tim berdasarkan avatar yang sebelumnya kan. Nah, kalau sudah dijadikan tim nanti masa diganti-ganti avatarnya, nanti pemilihan guru berdasarkan variasi eh, perannya itu jadi rusak kalau bisa ganti avatar semuanya sendiri ketika telah diatur timnya. Jadi sekali lagi opsi pilih avatar ini hanya akan muncul ketika tim belum ditetapkan. Nah, tapi kok ini masih belum mulai gitu ya? Iya, karena kelasnya belum dimulai. Oke ya, jadi bagaimana caranya? Sekarang kita akan memulai kelas. Nah, mulai kelas itu dilakukan dengan mengklik tombol ini, aktifkan kelas. Ya, dengan mengklik aktifkan kelas. Nah, ketika kelasnya sudah aktif, maka justru sekarang kebalikannya guru yang nggak bisa ngatur tim. Ya, karena kelasnya sudah aktif, masa timnya mau dirubah-rubah. Itu nggak relevan. Nah, sekarang kita akan coba logout kembali ke user.
Moh Ali. Sekarang apa yang terlihat di sisi Moh Ali adalah seharusnya, nah ya, sudah nyala semua. Topiknya sudah nyala, timnya sudah nyala. Nah, Moh Ali bisa melihat timnya dia. Nah, di sini. Tuh, timnya terlihat semua. Oh, ada Moh Ali, ada Leni Melinda, ada Didi Rio Risa gitu ya. Maka dia bisa melihat default dari nilai-nilai skor milik temannya. Jadi memang warrior itu eh, seperti ini ya, nilai-nilainya, energinya. Jadi untuk dia paling tinggi di HP-nya, energinya 70, mananya kosong. Karena dia nggak sama sekali nggak akan menggunakan mananya. Mage yang paling tinggi adalah mana. Jadi untuk bisa meminta petunjuk ke guru itu yang diperlukan ini. Sedangkan untuk bisa mengasih XP itu yang dipakai kebanyakan HP gitu ya. Sedangkan healer yang paling banyak dibutuhkan adalah energi dan HP gitu ya. Dan dia nggak butuh mana. Sedangkan XP ini masih kosong semuanya karena belum ada satupun media pembelajaran yang diakses gitu ya. Dan si siswa bisa melihat detail lebih detail lagi ke masing-masing timnya. Misalkan diklik seperti ini, dia bisa melihat avatarnya, bisa melihat eh, skornya. Bahkan dia bisa melihat eh, learning path-nya sudah sampai mana gitu ya. Kayak tadi materi yang pertama, oh belum diakses gitu ya. Lalu eh, teknologi HTML juga belum diakses kayak gitu. Lalu juga sorry, apa nih? Ujian awal, ujian pembuktian juga belum diakses. Ini belum diakses. Nah, kalau diakses nanti skornya sekian, ini skornya sekian kayak gitu. Dan ini juga tidak dapat skornya. Kalau kita lihat di sini, skornya masih kosong. Ya. Jadi ini adalah skor yang dijanjikan jika sudah diakses. Nah, ini skor yang dijanjikan berapa ya? Tergantung benar berapa gitu ya. Ini juga sama tergantung betul berapa. Oke, jadi memang setiap tim bisa melihat eh, capaian pembelajaran dari timnya masing-masing. Ya, di sini bisa terlihat. Ya, jadi nanti dia bisa menentukan mau bantu yang mana gitu. Nah, di sini kan ada gunakan skill warrior. Gitu ya. Karena Muhammad Ali ini sebagai warrior, dia bisa menggunakan skillnya untuk membantu temannya. Tinggal menggunakan klik di sini. Jadi tombol ini akan nyala jika skillnya bisa digunakan. Ya, kalau redup berarti skillnya nggak bisa digunakan. Redup itu indikasinya kekurangan energi atau kekurangan HP kayak gitu ya. Jadi di sini ada nilai tertentu yang harus dipenuhi. Oke, kita kembali lagi ke tim. Nah, jadi ini Muhammad Ali bisa melihat temennya, misalkan Dudi Rio Reza, Tolinda, gitu. Dia bisa melihat dengan detail kondisi dari teman-teman. Dan hanya skill warriornya saja yang bisa digunakan. Karena dia sebagai warrior gitu. Warrior itu intinya menambahkan ini XP. Lalu bagaimana kalau peran yang lain? Misalkan si eh, siapa ya tadi namanya? Dudi ya, Dudi Rio. Lihat timnya. Nah, ini Dudi Rio, dia kan sebagai healer. Ketika dia melihat temannya, maka skill healer lah yang bisa digunakan. Skill healer itu untuk menambahkan eh, HP ataupun eh, mana ataupun energi. Sedangkan kalau yang tadi Lenny, yang kedua Mage itu ya, Mage atau Lenny itu dia punya
em, skillnya adalah untuk bertanya ke guru, ya. Jadi nanti dia tidak bisa misalkan ke sini. Dia tidak punya skill apapun di sini, ya karena peruntukannya bukan itu si mage itu. Peruntukannya adalah ketika dia mengerjakan ada soal yang sulit. Sebagai contoh, ini kan Lenny ya. Kita coba kembali ke menu. Nah, Lenny ini akan mencoba mengakses topik. Nah, bagaimana Lenny bisa mengakses topik dan bagaimana siswa bisa mengakses topik gitu ya. Kita bisa melihat di sini lihat topik. Nah, ada dua buah topik tadi kan, teknologi HTML dan CSS. Nah, ini topiknya akan bisa bertambah sesuai dengan gurunya menambahkan topik tentunya. Nah, topik ini yang terpenting hanya bisa diakses secara berurutan. Jadi nggak bisa langsung sini. Ini tombolnya mati. Ini akan hidup ketika ini udah selesai gitu. Diaturnya seperti itu. Misalkan dilihat. Nah, ini seperti tadi ya sama persis. Mendapatkan gambaran yang sama persis dengan apa yang tadi diatur oleh guru. Ketika diklik ini bisa terlihat tuh. Petualangan mencari petunjuk tentang HTML. Berguru pada pendekar HTML. Ujian awal kesaktianmu tentang HTML. Ini ujian akhir. Ujian pembuktian. Nah, lalu bagaimana? Nah, sebentar ya. Tadi kan setiap materi ini ada nilai-nilainya. Kita lihat dulu kembali ke topik. Kembali ke menu kelas, kita akan lihat tim di sini untuk melihat skor dari Lenny. Dan ini skornya XP-nya masih 0. Ya, karena dia belum mengakses apapun. Nah, sekarang kita coba kembali ke ini. Lenny akan mengakses materi yang pertama. Nah, dia membaca modul tadi fundamental HTML. Dan di sini Anda mendapatkan 20 XP karena telah menyelesaikan misi ini. Ya, jadi setiap materi yang diakses akan mendapatkan nilai. Nah, kita bisa lihat nilainya sekarang berapa. Nah, itu ya. Nah, ini sekarang nilainya udah 20 karena dia sudah membaca ya. Sekarang topik berikutnya. Nah, ini belum bisa kebuka karena tadi kan masih harus ngerjain macam-macam gitu ya. Nah, ini yang kedua, video. Nah, ini tonton video pembelajaran. Nah, itu. Tonton video pembelajaran yang tadi. Oke. Nah, ya, dia juga mendapatkan nilai lagi sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini eh, nilainya 40. Dan seterusnya. Kita coba kok keluar. Kita coba selesaikan kues ini. Yang kedua kuis ya, kalau nggak salah. Nah, ini soal kuisnya langsung muncul. Kepanjangan dari HTML adalah tadi kan jawabannya Hypertext Markup Language. Misalkan saya benerin satu, saya salahin satu. Ini kan yang untuk gambar adalah image, IMG. Tapi saya pilih yang ini. Harusnya kan yang ini. Jadi kalau ini adalah 100, berarti dia poinnya 50. Selesai mengerjakan. Nah, dia dapat 50 karena salah satu. Anda menjawab satu dari dua soal dengan benar. Gitu ya. Sehingga tadi nilainya total 90. Eh, kembali ke peta, dia bisa langsung ngerjain esai atau melihat melihat ininya dulu skornya. Nah, udah 90. Oke, kita selesaikan Lenny untuk bisa mengerjakan esai. Nah, ini esainya. Buatkan tang, harus tag ya. Tag HTML untuk blog news. Misalkan.
News itu apa sih? Berita ya. Eh, Div. Nah, ini udah cepet aja lah. Div ID News. Em, ini nah udahlah gitu aja biar cepat. Image gallery, copy aja lah. Ini MG, MG. Ya, anggaplah seperti ini biar cepat. Oke, submit. Salah, salah, salah. Nah, ini ada eh ini ketutupan nih. Nah, ini ya. Ini ada minta petunjuk. Nah, ini hanya skill yang dimiliki oleh mage. Ya, ini nggak akan muncul kalau di sisi warrior ataupun di sisi apa namanya? Di sisi healer gitu ya. Dan ini pun hanya akan aktif ketika dia memiliki energi yang cukup. Kalau energinya lagi rendah nggak cukup, dia nggak akan muncul ya, tombol ini. Kan redup gitu ya. Nah, selesaikan pengisian mengerjakan SI. Nah, karena belum dinilai, maka kita nggak bisa tahu nilainya berapa untuk SI, masih menunggu. Jadi kalau kita lihat di sini, melihat di topik, sorry, di tim, nah nilainya masih 90 karena untuk SI masih menunggu skor dari gurunya. Oke, nah sekarang tadi sudah terlihat ya bagaimana Leni bisa menggunakan skillnya untuk meminta apa namanya. Nah, bagaimana kalau misalkan ingin mengakses lagi? Nah, itu udah nggak bisa ya. Jadi materi-materi yang sudah pernah diakses, nah ini udah muncul ya, karena udah diselesaikan. Nggak bisa diakses ulang. Kayak misalkan ini, itu ada Anda sudah mengerjakan kuis. Ini juga Anda sudah mengerjakan esai, gitu. Jadi nggak bisa. Yang hanya bisa diakses adalah materi-materi ini saja, kayak PDF, PDF dan em, video masih bisa ya. Tapi untuk yang keduanya nggak dapat nilai. Ya. Nah, lalu kita lihat di sisi guru ya. Di sisi guru itu apa yang terlihat? Di sisi guru yang terlihat tadi gurunya. Dan di sisi guru dia bisa mengontrol, bisa mengontrol em, skor dari siswanya. Dia bisa melihat, gitu ya. Oh, Leni ini udah 90 nilainya, gitu ya. Lalu dia pengen lihat detailnya juga bisa, learning path-nya gitu. Nah itu. Oh, Leni seperti ini. Oh, dia cuma dapat 50 nih kuisnya. Oh, ternyata menunggu penilaian dari saya kayak gitu ya. Jadi si guru harus memberikan penilaian. Nah, bagaimana cara guru memberikan reward?
Reward tuh ada dua macam, ya. Reward berdasarkan penilaian penilaian karena esai yang dikerjakan, ataupun reward yang memang karena guru hanya ingin memberikan reward gitu ya. Nah, bisa melakukan sini. Nah, ini atur skor gitu bisa. Misalkan guru pengen menambahkan reward ke Leni gitu ya. Dia bisa atur skor. Mau dikasih reward yang mana? Apakah energinya, mana, atau XP? eee, Reward kah atau hukuman kah gitu juga bisa gitu ya. Misalkan jadi benar-benar guru memiliki hak prerogatif ya untuk bisa memberikan reward ataupun punishment ke siswanya melalui tombol ini. Nah, sekarang bagaimana guru bisa memberikan nilai esai? Di sini di eh, kelola esai. Di pengelolaan esai ini ada yang namanya progres siswa. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, itu yang udah mengerjakan baru Leniawati Melinda. Yang lainnya belum. Sehingga nanti kita bisa mengirim pesan ke yang belum ini. Notifikasi segera kerjakan gitu. Itu fungsi dari notifikasi. Nah, oke, kita akan sebelum memberi nilai, kita coba demokan terlebih dahulu dengan asumsi Linda itu belum mengerjakan esai ya. Ini saya riset untuk mendemokan bagaimana Linda bisa memanfaatkan skillnya meminta petunjuk ke guru. Nah, ini berarti diulang karena tadi saya belum mendemokan bagaimana Linda atau Mage bisa menggunakan skillnya dalam meminta petunjuk ke guru. Nah, di sini misalkan dia kesulitan menjawab ini, dia bisa menggunakan minta petunjuk. Di sini pesan untuk gurunya, mohon petunjuk pekerjaan saya lebih lanjut. Oke. Nah, tapi untuk bisa menggunakan skill ini, Linda itu harus memiliki 25 mana dan 15 HP. Nah, ketika digunakan, mana dan HP-nya akan berkurang. Nah, oke, kalau kita lihat di kelas, nah ini Linda itu akan kehilangan eh, HP dan mana. Nah, itu ya. Yang tadinya mananya 100 tinggal 75, yang tadinya 75 tinggal 60. Dan nanti guru akan mendapatkan notifikasi dari Linda, jadi saya akan eh, login sebagai guru untuk melihat notifikasi pertanyaan dari Linda ada di notifikasi. Nah, kita bisa lihat di sini notifikasi masuk. Nah, ini permintaan petunjuk esai dari Leniawati Melinda. Siswa Leniawati meminta petunjuk, mohon petunjuk pengerjaan esai, tugas HTML lebih lanjut. Nah, ini bisa dibalas. Jenis notifikasinya adalah balasan apa ya, petunjuk gitu ya. Petunjuk tambahan mengerjakan esai HTML. Isi pesan
gunakan tag semantik dan kelas ID. Kirim. Oh ya, belum milih ya. Sini pilih dulu siapa yang mau dikirim. Nah itu. Nah, itu notifikasi terkirim, kita logout dan coba login lagi sebagai Lenny. Nah, nanti akan mendapatkan notifikasi balasannya. Notifikasi masuk harusnya ya, bukan terkirim. Nah, ini notifikasi masuk. Petunjuk tambahan mengerjakan essay HTML. Gunakan teks semantik dan kelas ID. Nah, berdasarkan petunjuk ini, seharusnya sekarang Linda sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan lebih mudah. Nah, di sini ya. Anggaplah dia dengan PD-nya menjawab karena udah mendapatkan clue gitu ya. Anggaplah itu jawaban dari Linda gitu ya. Lalu selesai mengerjakan esai, terkirim. Nah, di sini pun sudah diselesaikan. Kalau diklik lagi ya nggak bisa karena sudah mengerjakan. Begitupun dengan yang lain. Nah, sekarang kita login sebagai guru untuk melihat jawaban Linda. Untuk melihat jawabannya itu bisa dilihat dari sini tentunya, dari esai. Ada dua cara, bisa cek langsung di kelola esai ataupun melalui kelola siswa atau tim, atau skor juga sepertinya bisa. Nah, di sini ya, akan nggak kelihatan ya dari sini. Oh ya, dari esai. Di sini bisa terlihat. Kita ingin melihat siapa saja yang sudah mengerjakan soal. Guru ingin melihat, bisa melihat dari sini progres siswa. Nah, ini terlihat bahwa Leniawati Melinda ini sudah mengerjakan, tapi statusnya masih menunggu respon. Nah, sekarang guru akan melihat jawaban dari Linda ini, Bulog News dan Image Gallery. Kasih nilai 20, yang ini misalkan 10. Simpan penilaian. Berarti harusnya nambah 30 ya. Nah, sekarang statusnya sudah berubah, sudah dinilai. Ya, sudah dinilai. Lalu em, kalau mau merubah nilai bisa lihat jawaban, dinilai ulang gitu. Kembali ke esai. Nah, bisa juga melihat skornya Linda sekarang seharusnya sudah naik ya. Yang tadinya 90 jadi 120 karena 90 ditambah 30 tadi. Nah, guru bisa memberikan reward ke Linda karena keaktifannya. Nah, Linda ini tadi kan sudah menggunakan mananya gitu ya untuk meminta petunjuk. Nah, karena keaktifannya, guru bisa saja memberikan reward mana gitu ya. Jumlahnya terserah di sini. Di notifikasinya reward keaktifan, notifikasinya reward, lupa mana.
simpan perubahan. Nah, itu ya. Sekarang Linda sudah 100 lagi mananya. Dan dia pun akan mendapatkan notifikasi. Misalkan dia logout, login sebagai Linda lagi. Oleh ini ya namanya. Kalau kita lihat di notifikasi masuk, ini notifikasi masuk ada reward atas keaktifan. Reward berupa mana? Nah, sekarang bagaimana peran yang lain gitu ya, seperti Ali dan Dudi Rio gitu ya. Nah, saya coba akan login sebagai Ali untuk memperlihatkan bagaimana Ali bisa memberikan eh, mana atau sorry atau XP ya. Jadi warrior ini skillnya adalah memberikan XP. Nah, sini dia akan memberikan, misalkan memberikan XP ke Dudi Rio Reza yang masih 0 ini. Lihat detail. Nah, di sini gunakan skill warrior XP ke Dudi Rio Reza gunakan skill. Nah, sekarang seharusnya ketika kembali ke tim dia bisa melihat bahwa Dudi sudah punya 20 gitu ya. Karena sudah, tapi alinya sendiri kehilangan HP dan energi. Nah, sekarang eh, Dudi pun akan mendapatkan notifikasi bahwa dia telah dikasih kasih XP oleh Ali gitu ya. Sekarang saya akan logout dan login sebagai Dudi. Nah, di sini bisa dilihat notifikasi yang didapatkan Dudi karena mendapatkan notifikasi masuk. Nah, ini skill tim XP diberikan dari Muhammad Ali memberikan 20 XP ke Anda. Oke. Nah, atas kebaikan Ali, misalkan suatu saat Dudi ingin memberikan eh, balasan gitu ya ke Ali karena dia sudah memberikan energinya ke Dudi, dia akan nambahin energi untuk Ali gitu ya. Jadi di sini lihat ini gunakan skill healer. Gunakan skill healer beri jenis energi. Nah, kalau kita lihat nanti Muhammad Ali energinya bertambah lagi. Nah, jadi eh, penggunaan skill ini akan mengakibatkan HP, energi atau mana itu berkurang, gitu ya. Nah, bisa bertambahnya kembali ketika mendapatkan reward dari guru ataupun mendapatkan skor kayak gitu ya. Jadi memang perlu adanya sebuah kerjasama antara anggota tim dan juga guru dalam mengelola LMS ini. Oke, mungkin itu sepintas gambaran umum dari bagaimana LMS ini bisa digunakan untuk gamifikasi. Jadi fitur-fitur lainnya bisa langsung diekspor aja karena uh, sudah cukup intuitif ya seperti edit dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.